nggak pakai rokok. Tapi kok kayak belum banyak ya Pak ya? Belum Pak, itu baru toh. Oh baru? Karena nyerempet di antara kuburan sama kuburan. Dibeli sama? Dibeli masyarakat. Oh. Ada orang yang istilahnya apa ya, mendanai gitu. Oh ada yang beliin gitu. Mendanainya untuk makam. Untuk menambah area makam. Tangan saya nyangkut lagi loh. Percaya nggak percaya? Sekali tangan saya nyangkut, biasanya ada barangnya. Biasanya loh. Tapi saya nggak tahu sebenarnya ada apa enggak. Serapai kan anu. Serapai. Oh, ono. Tapi nek ra ono aja nesu ya Mas. Maksudnya seperti ini kan cuman coba-coba. Kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada nggak apa-apa. Lebih zoom ke kamera. Apa Mas? Iya. Leli. Leli. Ora ono. Ora ono ya. Oh niki wonten niki. Nggih. Oh lu Mas ngomong. Niki terus rene niki. Pertama. Ini arahnya. Nah, ra gelem ono sik nyandangi ngono. Budi Pak. Itu nih. Apik ya Pak, modelnya zaman dulu ki apik. Nek umpama untuk maesan untuk itu apik-apik nih zaman dulu loh. Nek zaman sekarang udah begitu bagus. Iya. Tapi kalau zaman dulu itu bagus. Jadi kalau zaman dulu itu bagus, tapi kalau zaman sekarang nggak begitu bagus. Kalau zaman sekarang itu lebih ke biasanya keramik gitu Pak ya. Zaman sekarang itu lebih keramik, tapi kalau zaman dulu itu lebih ke batu itu loh. Nggak ada apa-apa kok. Ya cuma pengen pegang. Enggak, ini cuma takut jatuh juga. Oh, apanya? Botol. Aku sana. Wah, enggak ada apa gitu. Oh iya, Pak. Enggak ada. Pak, kayak kunjung menang itu. Jalannya kemana Pak? Beneran. Mau dimanapun mau. Mosok di area di luar makam kok ada ya, katanya lucu ya Mas. Nek di luar makam, di luar makam kok ono barangnya kok lucu. Semua tunggal jene kok. Wes. Jadi sebenarnya nggak percaya kalau di luar makam kok ada barangnya, saya nggak percaya. Tapi tetap saya buktikan caranya seperti itu. Bismillah. Terus belum apa? Kok ngintil baik sampai? Enggak kena ya? Wah, kok enggak kena? mosok wah. Enggak kena. Wah, yakin kena aku. Malam ini kok gua gubunuk gagal aja Mas. Wah. Ngompong kita. Mbon, Bos. Sing sampun pun. Tunggil mawon. Tunggil. Apa ta santai dhewe. Jal pingsut menang sawa Mas. Aku Pingsut menang sawa Mas. Pingsut Mas. Coba dibuka. Kalau nggak ada tak kasih ini ya Mas. Semoga nggak ada, jadi tak kasih ini jangan. pasti ada kok. Sing aku. Lagi sing aku. Oh, no. Wah, mungkin namanya. Kasih tinggal Ini Mas. Jenengan nggak tahu khasiatnya, mungkin jenengan cuma pilih yang ageng paling ageng. Tapi coba nanti cek di Google. Untuk barang seperti ini kira-kira kalau dijual itu di harga berapa, khasiatnya seperti apa? Pasti jenengan kepengen. Nggak percaya? Nih, tak untal ya Mas ya. Nggak bisa Pak. Oh, nggak usah. Kalau nggak mau tak kasih jenengan ya Mas.
Mau nggak? Nah, saya tanya dulu. Nah, pengambilan dulu atau rekayasa? Di depan mata jenengan kan? Iya. Oh, ini makamnya, Pak? Iya. Ntar saya tak gebel barang dulu, Pak. Udah hilang. Penggebelnya rapas ini anak. Ini kalau ini nggak ada yang bersihin, nggak ada yang ini ya, Pak ya? Iya. Nggak ada Pak, ini tadi kotor ya Pak. Jadi nggak tahu ini makam siapa. Tapi di sini udah ada seperti ini dari dulu. Iya. Kalau mendengar cerita dari nenek moyang jenengan mungkin ya, sedikit saja, mungkin ada cerita dikit apa? Ya itu ada sana itu ada makam ini. Itu orang bilang nggak tahu siapa, tapi ya, nganu dulu orang itu bang. Ini yang ada orang ya dikasih tahu itu memang orang tentara juga orang penjajahan. Pakaian itu mah pakaian istilahnya pakai tentara zaman dulu loh. Kalau cekak gini loh, kayak pramuka itu. Oh, zaman dulu seperti itu. Jadi zaman dulu yang saya rasakan ini dia benar, dia seorang pendatang bukan warga asli sini. Tapi dia salah satu seorang yang hebat juga Pak, karena dia zaman dulu kayaknya di mata saya itu di bom gitu, tapi dia nggak apa-apa. Tapi kayak lebih dicurangin akhirnya dia ini. Tapi ada dia kalau zaman sekarang dia mempunyai kodam Pak, kodamnya bagus. Kalau yang lebih terkenal zaman sekarang adalah kodamnya Joko Ondel yaitu macan putih. Tuh. Tapi kalau dia nggak punya kodam macan putih, Pak. Jangan pernah dengar ilmu yang namanya ketek putih, Pak? Pernah dengar apa belum, Pak? Belum. Jadi ilmu ketek putih itu sebenarnya gini, Pak. Dia kalau digunakan kebaikan dia akan menjadi baik. Tapi kalau digunakan kejahatan dia juga jahat. Kalau gini, kalau dia dibikin kebaikan, otomatis dia bisa membantu dan mengedukasikan semua yang nggak benar. Gitu. Tapi kalau dibikin kejahatan itu bisa menjadi kayak ini, Pak, kayak apa ya? Kayak nyuri, nyolong gitu, Pak. Jadi ilmu itu tergantung kita cara menggunakan. Kalau digunakan dengan kebaikan, otomatis dia akan menjadi salah satu yang namanya ilmu putih. Kalau tapi digunakan di kejahatan, otomatis dia menjadi ilmu hitam, gitu, Pak. Karena saya nggak bisa interaksi sama yang di sini. Coba saya akan interaksi sama kodamnya yang ada sama dia itu zaman dulu, yaitu pengikutnya atau kodamnya, yaitu ketek. Untuk Transmedia, saya butuh seorang teman untuk lebih tahu lebih mendalam sosok dari di sini siapa, pada zamannya dulu dia seperti apa dan kenapa. Gitu. Saya butuh mediumisasi dari teman kita, kru kita juga. Kenapa kok selalu mediumisasi dari kru kita ya Mas ya? Itu pasti menjadi salah satu pertanyaan. Mungkin itu adalah satu settingan, ada salah satu bikin agar lebih terlihat nyata. Tapi enggak Mas. Jika ada penonton yang ingin jadi mediumisasi di sini, saya siap juga untuk menjadikan mediumisasi. Tapi untuk resiko dan berbagai macam, saya nggak tanggung. Gitu. Karena tadi ada anggota saya, ada kru kita juga di sana menjadi mediumisasi secara ilmiah, dan terjadi sekarang masih kayak loyo, masih kayak belum bisa bangun. Kalau ini insya Allah dia adalah mediumisasi yang udah terlatih dan mediumisasi yang udah ada salah satu backing dan ini juga. Kameramen deketin. Kalau kita udah. Oke. Kalau sini Bro. Coba dari sini Mas. Lebih. Nah gitu. Coba angle. Coba angle. Singapura Mbah, badhe tanglet Mbah. Nek sing di makam kita yang mriki niki makame sinten Mbah? Silakan jenengan. Namine sinten Mbah?
Bener, Bang? Mau ngomong apa itu? Bukan batu cedok ya, Pak. Coba saya. Seru. Jadi di sini dia bilang, zaman dulu dia selalu mengikuti kemanapun dia pergi gitu, Pak Budi, selalu mengikuti dia pergi karena dia salah satu kayak apa ya, kayak pengikut yang setia zaman dulu. Dan dia adalah kodam, berarti bukan perwujudan dari orang tapi lebih ke kodam gitu, Pak Budi. Ilmu ya, kayak kodam kata ilmu. Dan zaman dulu ini adalah ilmu yang selalu mengikuti kemanapun pergi, dan dia lebih berwujud seperti kera. Dan zaman dulu dia mengatakan di sini dia selalu mengikuti majikannya pergi. Di saat dia dibom dan diberondong tembakan pada zaman dulu Belanda, dia yang bawa ke sini untuk dimakan di sini. Kenapa kok dimakan sini? Karena dia adalah salah satu adalah murid dari Mbah Surakoplo zaman dulu. Tapi gugur dalam peperangan, akhirnya dia ke sini. Tapi bukan dalam artian murid yang secara langsung, bukan. Jadi murid sudah temurun gitu. Dia adalah murid dari Mbah Surakoplo. Tadi yang saya bilang di sana adalah dia menciptakan salah satu apa ya Pak Budi namanya? Pejuang-pejuang zaman dulu. Dan di sini benar dia adalah seorang pejuang yang asalnya bukan dari sini, tapi dia adalah orang dimakamkan minta di sini karena sewaktu hidupnya dia ngidam atau pengen minta memang dimakamkan di sini gitu. Kalau dia itu berasal sebenarnya dia dari salah satu juga dari wilayah Telatah Jawa Tengah juga, tepatnya daerah Pati atau Juwono zaman dulu. Tapi dia berguru ke Mbah Surakoplo zaman dulu untuk bukan secara langsung ya Pak Budi, berguru dalam artian kayak batin gitu, karena zaman dulu Mbah Surakoplo udah meninggal, dia berguru jadi lebih ke anaknya gitu Pak Budi. Tapi dia dari pas masa berguru pun dia bilang ingin dimakamkan di sini gitu. Pengen tahu namanya siapa? Iya, Mbah Tarjo Suwito. Itu kalau meninggalnya udah tahun 1911 Pak Budi, sebelum Indonesia merdeka. Jadi dia meninggal kayaknya tahun 1911 ya Pak ya. Kemungkinan. Saya sebelum lahir saya. Sama saya juga belum Pak. Gitu. Dan di sini juga dari mediumisasi katanya dia saya membawakan barang untuk saya gitu katanya. Tapi benar atau enggak saya nggak tahu. Di mana ya tempatnya ya? Oh di situ. Bener. Tengah mai saman Mbak. Barangnya dikasih. Kasih ke siapa? Saya ya Mbak ya? Saya ya Mbak ya? Saya ya Mbak ya? Saya Mbak ya? Saya Mbak ya? Kasih ke saya Mbak ya? Saya. Jadi gini, coba dikeluarkan dari tangan jenengan, tapi setelah barang ini keluar nanti jenengan pulang kalahnya ya Mbak. Dengan tenang menjaga majikan jenengan. Ya. Menjaga majikan jenengan secara tenang menjaga majikan jenengan, dan lepas yang ini dikasih, kasih ke saya Mbak ya. Kasih ke saya ya Mbak ya. Boleh kan Mbak? Oh boleh, nggak boleh aku bangetan gitu. Seiring barang ini lepas dengan pulang-kalannya, seiring barang ini lepas dengan pulang-kalannya, seiring barang ini lepas dengan pulang-kalannya. Kasih ya Mbak. 1, Bismillah. 2, 3. Wah, semar mendem alias semar mesem dia ngasihnya. Mana menang masih langsung mesam-mesem. Oke di bucu mudah bahaya. Ada ya Mas ya? Sebentar. Ya, sebentar. Boleh Pak, mau diambil juga boleh, nggak apa-apa. Oh dia emang ngasih kok. Oh ya smart kuncung bagus. Dia emang ngasih, kalau dia nggak ngasih saya nggak ambil. Jadi kalau mau dibawa boleh Pak. Yo bukan untuk perasaan apa-apa, yang penting untuk ini aja, barang antik benar ya Pak. Kolektor. Tapi bukan ditambahin depko, bukan kolektor Pak.
Bagus ya Pak ya? Bawah nggak apa-apa. Oke loh, kita lanjut lagi ke sebelah sana di tempat yang tadi pas apa itu Mas namanya? Wet apa sembujo? Sembujo. Tadi baru tak ambil satu tuh. Iya. Yang diambil satu lagi gimana yuk? Enggak apa-apa. Ya boleh. Sana lagi. Nanti kalau pengen lebih detail, pengen lebih tahu ya Pak ya, nanti cek di channel YouTube saya. Karena setelah saya ucapkan juga mungkin saya ulang lagi. Sayangnya saya nggak punya HP. Nanti pinjem maaf. Dan lagi kalau sudah keluar dari tempat, Lupa. depannya sudah lupa. Kalau di sini saya ditanya masih ingat Pak. Tapi kalau saya udah keluar dari sini, saya ditanya apapun saya nggak. Tapi kalau masih di sini, jenengan mau tanya apapun saya siap. Itu tadi namanya siapa Mbah Tarjo. Ya. Lanjut lagi loh. Kameranya.